Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman yang menonton video ini, juga buat Pak dosen. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan vlog mengenai negara Vietnam atau pemerintahan dan politik pada negara Vietnam. Sebelum memulai vlog ini, izinkan saya untuk memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Miguel Mario Urabai, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Angkatan 2018. Oke. Sekarang mari kita masuk ke materi. Oke. Jadi Vietnam atau yang bernama resmi Republik Sosialis Vietnam ini, dia adalah negara yang berada paling timur di semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Vietnam juga berbatasan langsung dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, juga Laos di sebelah barat laut, dan Kamboja di sebelah barat daya. Dan di sebelah timur terbentang Laut Cina Selatan. Vietnam memiliki luas wilayah sebesar 331.210 km persegi dan jumlah penduduk yaitu 97.040.334 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang sebanyak ini menjadikan Vietnam sebagai negara pada peringkat 14 dengan populasi masyarakat terbanyak di dunia. Oh my god! Wow! Kemudian masuk kepada suku bangsa. Orang-orang Vietnam dan suku bangsa di Vietnam. Orang-orang Vietnam membentuk kelompok etnis terbesar dan juga disebut Viet atau Kinh. Populasi mereka terkonsentrasi pada delta-delta endapan dan dataran rendah di tepi pantai. Kelompok sosial yang homogen. Orang Kin mempengaruhi kehidupan nasional melalui kontrol mereka dalam unsur-unsur politik dan ekonomi, dan peran mereka sebagai purveyor atau orang yang menyediakan kebudayaan yang dominan. Kontrasnya, kebanyakan etnis minoritas seperti orang Hmong, orang Muong, etnis yang paling dekat hubungannya dengan orang Kin, kebanyakan ditemukan di dataran tinggi yang meliputi 2/3 luas keseluruhan negara orang Hoa atau etnis Tionghoa, dan Khmer, Krom kebanyakan tinggal di dataran rendah. Vietnam terbagi menjadi 59 provinsi dan terdapat 5 kota madya yang dipimpin atau dikontrol langsung oleh pemerintah pusat. Sistem pemerintahan Vietnam dapat disebut sebagai semi-presidensial, di mana presiden menjadi pemimpin negara dan perdana menteri menjadi pemimpin pemerintahan. Negara ini memiliki sistem partai tunggal dan pemegang kekuasaan tertinggi pada negara ini ialah satu partai, yaitu Partai Komunis. Sistem pemerintahan Vietnam bersifat parlementer yang hakikatnya eksekutif. Vietnam adalah organ eksekutif yang dimiliki nasional ini. Organ eksekutif ini terdiri dari Perdana Menteri, Deputi Perdana Menteri, para menteri, serta anggota lainnya. Kecuali Perdana Menteri, seluruh organ eksekutif tidak melulu harus menjadi anggota NA. Perdana Menteri bertanggung jawab kepada NA dan melapor kepada SC dan Presiden. Di sisi lain, Presiden Vietnam mewakili atau sebagai kepala negara juga mewakili masyarakat Vietnam baik secara internal maupun eksternal.
Presiden Vietnam bukan hanya menjabat sebagai kepala negara, namun Presiden Vietnam merupakan panglima perang atau ketua pertahanan dan juga ketahanan dalam negeri. Oke, kemudian adalah National Assembly. National Assembly ini dia adalah representasi tertinggi masyarakat Vietnam. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah memproduksi legalisasi. Yang kedua, memformulasikan kebijakan luar negeri dan domestik yang vital. Yang ketiga, melaksanakan penguasaan tertinggi atas seluruh kegiatan negara. Terus, NA adalah joint session. Sehari-hari NA dijalankan oleh Standing Committee atau yang disingkat SC. Akibatnya, kinerja NA hampir identik dengan apa yang dilakukan oleh SC ini. Presiden dapat mengusulkan pemberhentian pengajuan bagi wakil presiden, perdana menteri, serta ketua Mahkamah Agung. Presiden juga dapat memproklamasikan keadaan perang, amnesti, mobilisasi umum, dan keadaan darurat di suatu wilayah negara. Pada tahun 1992, negara Vietnam telah menyetujui sebuah konstitusi negara yang baru. Konstitusi baru di Vietnam dimulai setelah Perang Vietnam berakhir. Pada saat itu, komunis menjadi isu primer yang mengakibatkan terjadinya Perang Vietnam. Hingga perang usai, isu mengenai komunisme tetap lekat pada sistem pemerintahan Vietnam. Peran komunis dalam sistem pemerintahan Vietnam menjadi penting. Komunis kembali diikutsertakan dalam semua aspek pemerintahan Vietnam, ornamen-ornamen pemerintahan hingga masyarakat sipil. Hanya sebuah organisasi politik yang bekerja sama dan didukung oleh partai komunis yang mendapat izin buat mengikuti pemilihan. Selebihnya tidak. Hal seperti itu rasanya cukup buat menggambarkan betapa pentingnya peranan partai komunis di negara Vietnam. Sekarang kita masuk pada sistem pemilihan umum. Jadi, presiden dipilih oleh National Assembly dari anggota-anggotanya untuk masa tugas 5 tahun. Kemudian, pada pasal 6 Undang-Undang Negara Vietnam menyebutkan bahwa rakyat menggunakan kekuasaan negara melalui wakilnya di Majelis Permusyawaratan dan Dewan Perwakilan Rakyat yang bertugas mewakili keinginan dan aspirasi rakyat. Para wakil rakyat ini dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Kemudian anggota Majelis Permusyawaratan Vietnam dipilih langsung melalui sebuah pemungutan suara demokratis yang biasa dilakukan seperti di negara kami, yaitu negara Indonesia. Kemudian semua warga negara yang sudah berusia 18 tahun atau lebih, apapun etnisnya, jenis kelamin, kelas sosial, agama, kepercayaan, taraf pendidikan, serta pekerjaan, apapun itu berhak menggunakan hak pilih. Adapun orang-orang yang tidak dapat melakukan atau menggunakan hak pilih mereka, orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak waras dan orang-orang yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Dan juga ketika seseorang telah berusia 21 tahun ke atas, 21 tahun lebih, orang-orang itu dapat mencalonkan diri mengikuti pemilihan umum, entah itu menjadi Dewan Perwakilan Rakyat atau Majelis Permusyawaratan Vietnam. Terima kasih. Vlog hari ini sampai di sini saja. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam buat yang sudah menonton video ini. Terima kasih.